Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat jadi lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik, terima kasih. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oke, semuanya masuk ya. Oke, kalau begitu silakan keluarkan alat tulis dan buku pelajarannya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai keanekaragaman hayati beserta dengan tingkatannya, yaitu ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kita review pelajaran minggu lalu. Tolong satu orang untuk menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi keanekaragaman hayati merupakan variasi atau keberagaman ciri-ciri semua kehidupan yang ada di bumi. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen yaitu ada apa? Adanya varietas pada mangga, pisang, dan durian. Kemudian contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, ada gurun, ada hutan hujan tropis, ada laut, sungai, dan sebagainya. Kemudian untuk keanekaragaman hayati tingkat spesies, kita bisa ketemu spesies yang berbeda-beda di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita ketemu burung, kemudian kita ketemu kucing, kita ketemu tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian sekarang kita mulai memasuki materi kita, yaitu tentang manfaat keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari alam. Nah, hal itulah yang kita peroleh dari adanya keanekaragaman hayati. Adapun 4 manfaat pokok keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber pangan, papan, sandang, dan obat-obatan. Kita bahas tentang manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Misalnya, kita bisa ketemu sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita bisa punya makanan pokok, kita bisa punya sumber protein, kita bisa punya bumbu-bumbu dari rempah-rempah. Contohnya sayur dan buah, kita ketemu mangga, pisang, durian, apel, jeruk, sebagainya. Kemudian untuk sayur kita punya bayam, kita punya wortel, kangkung, tomat, dan sebagainya. Kemudian sebagai sumber makanan pokok, kita punya padi, makanan kita sehari-hari. Kemudian kita punya kentang dan ubi. Kemudian sebagai sumber protein, kita bisa dapat dari hewan itu daging kambing, daging sapi, daging ikan, telur, dan susu. Kemudian yang terakhir, sebagai sumber bumbu-bumbu atau rempah-rempah, kita punya kayu manis, kecombrang, kemudian kita punya jahe, lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Kemudian manfaat sebagai sumber sandang, kita punya kapas sebagai bahan baku baju kita sehari-hari. Kemudian kita punya ulat sutra yang kita manfaatkan kepompongnya untuk bahan baku benang. Kemudian dari hewan kita bisa manfaatkan sapi, kita bisa manfaatkan kulitnya untuk membuat jaket kulit, tas kulit, maupun sepatu. Kemudian untuk manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan, pasti di rumah kita punya mebel dong. Nah, itulah yang kita manfaatkan dari keanekaragaman hayati. Misalnya kita bisa punya pohon eboni khas Sulawesi, pohon cendana, kemudian kita punya pohon jati, mahoni, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, manfaat pokok keanekaragaman hayati yang keempat yaitu sebagai sumber obat-obatan. Kita punya madu, punya sarang semut, kemudian kita punya sarang burung walet. Yang ketiga-tiganya itu merupakan komoditi ekspor dari negara kita untuk dijadikan obat-obatan sebagai peningkat daya imun tubuh. Kemudian kita masuk ke materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama secara in situ, kemudian kedua secara ex situ. Secara in situ, in berarti di dalam, sehingga bisa kita artikan konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ merupakan upaya pelestarian yang dilakukan di dalam habitat asli flora maupun fauna. Contohnya itu kita bisa ketemu cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman laut. Misalnya di Lombok ini kita punya Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian ada cagar alam Krakatau, ada suaka marga satwa di
Pulau Komodo. Kemudian untuk konservasi ex situ, ex berarti di luar, sehingga konservasi ex situ berarti adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat asli flora maupun fauna. Contohnya itu adalah kebun binatang, kemudian ada akuarium, ada kebun koleksi, kebun raya Bogor, dan sebagainya. Nah, karena sudah di akhir jam pelajaran, mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Sehingga bisa kita rangkum pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu 4 manfaat pokok keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, kemudian kedua sebagai sumber sandang, ketiga sebagai sumber papan, dan yang keempat sebagai sumber obat-obatan. Kemudian, upaya pelestarian keanekaragaman hayati terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama itu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Baik, untuk itu pelajaran kita pada pagi hari ini mari kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mempelajari materi mengenai genetika. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.